the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, assalamualaikum viewer, meet me again, Mr. Ali in the Inspirative TV channel. Ya, jadi kali ini we will discuss about books. What do you think about books? Bagaimana menurut Anda tentang buku? Jadi buku itu ada yang bilang the book is a window of the world. Jadi jendela dunia. Oke, love the book anytime. Jadi bikin jadwal atau table time untuk reading a book. Ya, maybe one day is 1 hour or one books or 2 or 3 books. Mas Ali punya teman yaitu seorang profesor ya. Sehari dia melahap 3 judul buku yang minimal masing-masing 150 lembar atau 150 exemplar. Nah, makanya kenapa profesor itu emang bener-bener kayak library, kayak perpustakaan, kayak kotak buku, kayak filenya ilmu, nah kayak gitu-gitu. Karena memang beliau sering membaca buku dan memang terjadwal. They read books. Oke. Jadi untuk kita atau seorang bapak, seorang tua atau pendidik ya, berilah waktu untuk anak-anak atau anak didik untuk membaca buku ya. Ya, jadi begitu berartinya buku untuk masa depan kita, masa depan generasi kita, anak-anak kita, anak didik kita. Jadi ajaklah anak-anak untuk mencintai buku sejak dini. Karena buku akan menjadi sayap yang kokoh untuk terbang mengarungi masa depan. Ya, dari buku itu kan ilmu macam-macam yang akan kita dapat. So, read the book. Don't hesitate ya, jangan ragu. Jangan ragu untuk membaca buku. Buku adalah jendela dunia, correct ya. Jadi buku adalah jendela dunia itu benar. The book is the door in the world. Buku adalah pintu membuka dunia, benar. That's correct ya. Jadi telusuri titian-titian pemikiran dari buku dan imajinasi hingga kontemplasi manusia-manusia yang hidup dan hingga kontemplasi di alam ruang yang berbeda waktu. Di alam ruang yang berbeda waktu. Ingat ada film Time Tunnel ya, terowongan waktu yang dulu pernah di sinetronkan atau jadi seri itu di TV swasta di Indonesia ya. Time Tunnel. Ternyata dari santapan membaca buku itu adalah akan enrichment ya, akan memperkaya hasanah keilmuan kita untuk kebutuhan sehari-hari dan memperkaya hati kita juga kalau kita banyak baca buku. Pada buku banyak kalimat, kata, hingga deretan-deretan huruf-huruf, semua itu adalah ayat-ayat Tuhan ya. Jadi buku-buku itu juga mengejawantahkan ayat-ayat Tuhan. Selama kita mempelajari itu juga ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan ayat-ayat Tuhan keilmuan duniawi sampai menuju keilmuan ukhrawi. Dari buku ada deretan-deretan huruf, deretan-deretan kalimat, dan semua itu adalah ayat-ayat Tuhan. Karena meliputi segala sesuatu, dia senantiasa hadir pada setiap sesuatu, termasuk pada setiap buku yang hadir dan kita baca. Maka dari itu kebiasaan membaca buku bagai bejana yang tidak pernah usai menampung setiap informasi dari ayat-ayat Tuhan. Bayangkan bila kebiasaan membuka bejana ayatnya dimulai sejak dini, tentu sang anak yang memang dia haus akan buku, memang sejak kecil telah define
semakin kaya dengan limpahan informasi dari Tuhan. Ya, jadi makanya nggak salah kalau guru itu maksa, ayo kamu baca, ayo sekarang bedah buku, itu tidak salah ya, that's not wrong ya. Jadi tergantung si anak itu sendiri, karena merasa terbebani karena dia nggak tahu bener apa manfaatnya itu, seperti itu. Ternyata manfaatnya begitu banyak. Tentu saja setiap buku itu baik, positif, tetapi tidak semua buku itu tepat untuk anak, tepat dikonsumsi untuk anak sesuai usianya. Kadang-kadang anak itu gak mampu untuk menelaah buku itu, jadi ditelan mentah-mentah, dianalisa mentah-mentah, dipikir dan diterima mentah-mentah. Nah itu karena buku itu gak sesuai dengan usia anak itu sendiri. Bila demikian, biarkan sang anak yang akan memilih buku atau informasi yang mereka inginkan. Biarkan sang anak itu terus memilih dan menentukan masa depan dengan buku yang ia genggam. Bukankah seseorang akan seperti apa yang tergantung pada buku yang ia nikmati, ia konsumsi dan ia baca. That's all about my content about book. Reading a book, that's the point of reading a book is so many advantages ya. Jadi jangan salahkan anak untuk kalau membaca buku, asal orang tua ada kontrol di situ, yang memang butuh parental guiding, orang tua ya guide, karena anak itu mesti ada tanya setelah baca buku, karena dalam buku itu pertanyaan kadang-kadang timbul setelah baca. Dan di situ juga anak tuh gak menemukan jawab, setelah ada parental atau parent yang mendampinginya, dia akan senang dan mendapat jawaban dari yang ia tanya dan apa buku yang ia baca. That's all about my content. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.